Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto, mahasiswa IPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, asal instansi dari SMA Negeri 1 Sampung Ponorogo. Pada siang hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, pukul 12.30 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan mulai kegiatan belajar kita siang hari ini dengan saya cek untuk kesiapan kalian. Saya cek sudah siap semua ya? Siap. Sudah rapi semua? Sudah. Oke, sudah rapi, sudah siap. Mari kita mulai kegiatan dengan berdoa. Silakan untuk pimpin berdoa. Siap gerak. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Doa selesai. Sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan juga agar kita dalam melaksanakan kegiatan dari awal sampai dengan kegiatan di akhir nanti diberi kemudahan dan juga kelancaran. Oke, untuk kegiatan berikutnya setelah kita berdoa, maka akan kita lanjutkan untuk kegiatan absensi ya. Jadi saya akan mengabsensi untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ya, saya absen yang pertama, Angeli. Oh, tidak masuk. Agustin, Alifah, Arifan, Bagas, Dana, Dian, Farhan, Ya. Bonika, Dendi, Tulis, Maya, Mayong, Muhammad Yedi, Okta, Tio. Saya bikin dulu. Silakan berdiri semuanya. Oke, jadi yang pernah itu kegiatan kita bermain benar salah ya. Kuncinya adalah benar salah. Maju, kiri, kanan. Mundur, kiri, kanan. Benar, benar, salah. Benar, benar, salah. Maju, mundur, mundur. Maju, mundur, maju. Oke, terakhir, tinggal terakhir. Berikutnya salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Kanan, kiri, maju. Kiri, kanan, mundur. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi harus kompak. Kalau salah, beda. Oke, pada materi siang hari ini kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat materi kita tentang apa? Siapa yang bisa menjawab?
materi kita di pertemuan sebelumnya. Silakan. Ya. Tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke, yaitu tentang konsep manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Jadi sejarah itu adalah waktu terkaitnya tiga ini. Pasti ada manusia, ada lokasi atau unsur spasial, waktu atau time. Oke, sekarang ada yang mungkin bisa menjelaskan. Yang pertama tentang peran manusia di dalam sejarah. Siapa? Yang bisa menjelaskan tentang konsep manusia atau peran manusia dalam sejarah? Peran manusia di dalam sejarah. Pak. Ya, coba. Perannya apa? Peran manusia dalam sejarah merupakan objek dan subjek sejarah karena manusia merupakan pelaku dari sejarah tersebut. Oke, jadi benar ya. Jadi manusia itu sebagai subjek dan objek, sebagai pelaku utama dalam sejarah. Yang pertama manusia, yang kedua adalah tempat. Bagaimana konsep tempat dalam sejarah? Ada yang bisa menjelaskan konsep sejarah, konsep tempat atau ruang dalam sejarah? Bagaimana pengertian ruang dalam sejarah atau unsur spasialnya itu apa? Saya Pak. Spasial. Ruang atau dimensi spasial adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Jadi benar, ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah itu. Manusia sudah, tempat sudah, sekarang adalah Waktu. waktu. Kalau waktu apa? Waktu, unsur waktu. Jadi waktu itu sangat menentukan atau yang paling penting dalam sejarah itu adalah waktu. Ada yang bisa menjelaskan tentang waktu? Konsep waktu apa? Coba, ya. Waktu atau dimensi orang merupakan konsep penting dalam sejarah karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara konsisten. Benar, jadi waktu itu selalu ada dan selalu sangat singkat dalam kehidupan manusia. Jadi orang yang tidak bisa memakai waktu nanti akan tertinggal atau tertinggal dalam hidupnya. Jadi salah satu manfaat tentang belajar sejarah adalah kita harus bisa memakai waktu. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari konsep manusia, ruang, dan waktu. Jadi di sana nanti kita akan belajar tentang yang namanya konsep perubahan keberlanjutan. Kompetensi dasar kita adalah yang pertama menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang kedua, menyajikan hasil telaah dalam bentuk tertulis mengenai keterkaitan kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Tujuan belajarnya, setelah kita melaksanakan belajaran, diharapkan satu, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia, dan yang kedua, membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang konsep bahwa manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Itu tujuan kita. Kemudian sistem penilaian dalam belajar kali ini kita akan menggunakan penilaian pengetahuan, wujudnya nanti dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk aplikasi krisis. Kemudian penilaian sikapnya adalah dari sikap peserta didik saat diskusi dengan kelompok, dan juga keaktifan dalam melaksanakan presentasi tanya jawab selama kegiatan belajar. Dan yang terakhir untuk aspek keterampilannya, kita akan mencari contoh konsep-konsep perubahan dan keberlanjutan yang ada di sekitar. Jadi selain yang saya contohkan HP tadi, banyak sekali konsep-konsep perubahan yang terkait dengan hidup kita. Itu nanti bentuknya adalah dalam sebuah essay atau sebuah
tulisan terkait bentuk-bentuk perubahan dan keberlanjutan yang ada di sekitar karya. Yaitu dikeluarkan atau tujuan katanya tahun 2003. Materi buku merupakan satu seorang yang mampu benar. Dia adalah seorang aktivis dan dia seorang yang diberikan semua keinginan yang menjadi adalah mengelola dana teks yang diterbitkan atau dimasukkan tahun 2003 yang bernama mengelola dana teks 2005. Perbedaannya untuk tipe ini sudah berjalan di masyarakat dan masyarakat sudah bisa menggunakannya sebagai alat komunikasi. Berat dari mengelola dana teks 2003 dengan kemampuan Apa itu yang dinamakan dengan perubahan, kemudian keberlanjutan seperti apa, akan kita lihat dalam video. Silakan disimak untuk video. dari terbanyak perubahan kedua dunia, orang yang belum pernah kita belum dipelajari. Sayangnya kemunduran perangkatnya sangat baik menyebabkan terjadi kehilangan popularitasnya. Bahkan terjadi tidak dapat bersaing dengan smartphone yang baru saja dirilis. Konser smartphone di era ini kecepatan juga semakin tinggi. Para pengguna smartphone sudah lebih tenang karena menggunakan jaringan 4G. Walaupun untuk pengguna jaringan 4G hanya didukung oleh smartphone tentu saja. Selain pengalaman tidak Tentang perkembangan alat komunikasi yang tidak bisa kita lepaskan dari tangan kita ya. Jadi yang namanya HP sekarang itu menjadi kebutuhan. Ini menggambarkan apa? Bahwa ternyata kita sudah tidak bisa melepaskan diri kita dari yang namanya gadget ataupun HP. Nah sekarang saya bertanya, dari tayangan video tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kira-kira dari tayangan video tadi itu tentang apa videonya tadi? Handphone. Tentang Handphone. handphone, perkembangan handphone. Ada lagi yang punya pendapat terkait dengan video tadi? Jadi HP berkembang sangat pesat sekali. Teknologi Android memunculkan manusia menjadi lebih cepat berselancar di dunia maya. Seperti itu. Kemudian materi kita pada siang ini tadi terkait dengan perkembangan HP. HP itu sudah ada sejak tahun 1970-an. Kemudian mengalami apa namanya tadi? Mengalami perkembangan. Jadi yang kita pelajari itu tentang perkembangan. HP berkembang dari tingkat HP yang sangat besar ya. Mungkin dulu HP itu beratnya ada yang sampai 700 sampai 1 kilo ya. HP kalian itu berapa beratnya? Berapa berat? HP kalian itu beratnya ada yang betul nggak? Ada yang lebihnya berat. Sangat ringan HP sekarang ini. Dulu itu HP itu hampir 1 kilo, 1 kilo. Nah, ada orang yang mengatakan dulu namanya bandeng kiri. Karena memang besar, jadi untuk bandeng kiri itu kiranya benar-benar rasa sakit. Tapi kalau sekarang kalian gunakan ke bandeng kiri, kirinya enggak takut, malah HP-nya mungkin rusak. Karena sekarang HP-nya sangat ringan. Jadi dulu ada yang namanya tadi ada HP Sony. Sony itu rajanya HP pada awalnya Sony. Kemudian nanti ada zaman Nokia.
Sudah pernah mengalami zaman Nokia belum? Ya. Nokia, BlackBerry, gimana BlackBerry? Sudah pernah menunjuk? Sudah. BlackBerry akhirnya tergusur oleh ya sekarang Android lah yang sekarang berjaya. Bapak satu, ini. Bapak satu, bapak dua. Ya, konsep pengulangannya. Kemudian untuk kelompok 4 ini tentang konsep perkembangan. Konsep perkembangan. Konsep pengulangan. Ya, yang dikerjakan nanti kasus 1 ada misalkan di sini dalam konsep pengulangan ini nanti ada 4 foto atau gambar tentang konsep pengulangan dalam sejarah. Ya, misalkan di sini digambarkan, ini gambar ini sama-sama kegiatan apa? Ini adalah kegiatan demonstrasi ya. Kalau ini menuntut Presiden Soekarno diturunkan. Ini di tahun 98 ini terulang. Ini demo menurunkan Presiden Soeharto. Sama-sama demonstrasi tapi beda waktu, beda tempat. Ini namanya konsep pengulangan. Ini sama yang kedua. Di contoh 3 dan 4 ini selalu berhubungan. Jadi gambar yang ketiga ini adalah peristiwa perang saudara di Kerajaan Demak. Ini yang akhirnya Kerajaan Demak itu mengalami keruntuhan. Dan ini perang besar yang meruntuhkan Majapahit, namanya Perang Parekrek. Jadi dari kedua gambar ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perang saudara yang ternyata bisa menghancurkan kerajaan-kerajaan besar. Nilainya apa kepada kita ya? Kita harus apa? Jadi dari kita tidak boleh terpecah belah, kita tidak boleh mudah terprovokasi. Makanya lanjutkan ya. Kemudian untuk kelompok 3 ini terkait konsep perkembangan ya. Tadi seperti yang ada di slide tadi. Jadi untuk gambar 1 ini tentang perkembangan motor, 2 ini tentang perkembangan ya mobil, 3 ini perkembangan manusia yang mengikuti media. Itu bisa media sosial, bisa juga media online yang lain. Dan yang keempat itu perkembangan dari media telepon. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian untuk kelompok 2 ini tentang konsep keberlanjutan ya. Jadi konsep keberlanjutan ini contohnya adalah pemilu 1 tahun 1955, ini gambar pemilu 2019. Pemilu itu contoh konsep keberlanjutan. Kenapa? Karena pemilu itu tidak pernah berhenti. Di tahun 1955 ini pemilu pertama. Kemudian berikutnya ada pemilu sampai sekarang pun pemilu masih ada. Dan pemilu terakhir kita adalah tahun 2019. Itu contoh keberlanjutan. Untuk kelompok 1 itu konsep perubahan. Jadi gambar 1 itu tentang masa ketika kita masih di zaman kerajaan ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian ada setelah zaman kerajaan, kemudian kita kedatangan bangsa asing, bangsa penjajah. Maka kita mengalami yang namanya zaman penjajahan, kolonialisme. Kita hidup serba dikekang, ditindas, diperintah. Yang ketiga, kita mengalami masa kemerdekaan. Dan yang keempat ini gambar Indonesia terkini. Jadi kita hidup di zaman yang sudah enak, zaman teknologi sudah maju, tinggal kita bagaimana mengadopsi teknologi itu untuk kebaikan. Ya, silahkan mendekat. Mencarikan hasil KPD itu. Silakan dibantu mencarikan nanti salah satu yang pada 1882. Sampai
menjadi dalam penting dalam bahwa ini dalam mencarikan ya. Jadi salah satu membantu mencarikan untuk jawaban dari LKPD itu. Kemudian yang salah satu bisa menuliskan kita kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD itu, agar nanti saat dipresentasikan bisa dipahami dan juga menjadi kesimpulan dari materi yang akan kita bahas. Kemudian untuk presentasi nanti silakan disiapkan untuk bagiannya siapa, kemudian untuk pertanyaan silakan disiapkan juga agar kita benar-benar paham terhadap materi yang kita bahas. Pak semua halaman. Ya, intinya saja dituliskan nanti di depan jadi kita akan baca garis besarnya. Ketika kita tulis itu garis besarnya saja. Kemudian ketika penjelasan itu kalian sudah kira-kira bisa menyampaikan menambah kata-kata sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan berpresentasi. Gambar 1 menjelaskan tentang kehidupan pada zaman kerajaan tradisional di Indonesia. Gambar 2 menjelaskan tentang pada masa kolonialisme kehidupan masyarakat Indonesia sangat menderita dikarenakan berbagai macam aturan dan pajak yang sangat tinggi serta kerja paksa. Dan di gambar yang ketiga menceritakan tentang masa awal kemerdekaan Indonesia negara kita mendapat berbagai macam ujian dan cobaan seperti kedatangan sekutu. Di gambar 4 menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia saat ini dengan berbagai kemajuan iptek harus diimbangi peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berkualitas. Faktor penyebab dari pendatang ingin mendapatkan kekayaan jabatan atau tujuan duniawi dengan jalan yang mudah, kurangnya keimanan kepada Tuhan dan pengaruh faktor ekonomi dari segi lokasi dapat fasilitas karaoke dan warung remang-remang yang membebaskan pergaulan bebas, usaha mengembalikan fungsi makan, pemerintah merombak total infrastruktur objek wisata Gunung Kemukus agar ritual seks tidak terjadi lagi. Berdasarkan hasil diskusi, penelusuran sumber tertulis, wawancara dan analisis kelompok tentang perubahan dalam sejarah, yaitu dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Ada yang mau ditanyakan? jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep perubahan dalam sejarah dalam negeri dan berikan contohnya. Konsep perubahan dia mengalami sebuah pergeseran yang mengikuti perkembangan. Contoh dari konsep perubahan dalam sejarah adalah yang terjadi pada masyarakat kaum Padi. Pada saat itu kaum Padi melakukan perdekatan menentang kaum Adat dari Sumatera Barat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, silakan kelompok 2 anggotanya. Wes sing jawab. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar 1. Pemilihan umum pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Pemilu 1955 dilaksanakan 2 kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstitusi. Pemilu 2019 adalah presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten atau kota, anggota DPD kecuali DKI Jakarta yang hanya 4 kertas suara tanpa DPRD kota atau kabupaten. Nomor 3, Pasar BD Arjo Basoro atau Pasar BD Kota Solo yang diresmikan pada tanggal 12 Januari 1930 oleh Sri Sunan Pakubuwono X Gusti Kanjeng Ratu Demas bangun sejak 1937. Pasar BD Solo menjadi simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang telah berkembang di Solo pada masa itu. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah kelontong wihara suara yang berada di dekat Pasar Gede Solo dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Ada yang ditanyakan? Ada. Jelaskan apa yang dimaksud konsep keberlanjutan dalam sejarah. Konsep keberlanjutan dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada lagi? Ya. Demikian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1, saat ini pengguna sepeda motor di Indonesia sangat banyak, berbagai macam jenis, bentuk hingga kapasitas mesin bervariasi. Gambar 2, pengembangan mesin diesel pada tahun 1882 menjadi babak penting dalam sejarah. Mobil tepatnya pada Januari 1882 ketika setiap mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan masyarakat. Gambar 3, perkembangan manusia dan tahap awal dengan alat komunikasi seadanya sampai dengan munculnya manusia modern dengan menggunakan alat komunikasi atau media sosial yang telah lebih maju beragam. Gambar 4, telepon di zaman dahulu masih menggunakan kabel dengan tombol. Nomor berbentuk bular atau pluridial dan seiring berjalannya waktu berubah secara signifikan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya sebutkan contoh aspek perkembangan pada ilmu sejarah. Berkembangnya struktur kota di Amerika yang membuat sistem birokrasi di negara tersebut semakin optimal. Maksudnya kapal uap ke Indonesia yang mendorong adanya perkembangan pada transportasi laut Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Gambar 1. Aksi mahasiswa pada 10 sampai 13 1966 adalah bentuk kekecewaan terhadap rezim yang berkuasa. Gambar 2. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat mendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gambar 3. Peristiwa terbunuhnya Arya Penangsang oleh Danang Sutawijaya dengan menggunakan tombak Yai Lelet yang mengakhiri perang saudara dan riwayat kerajaan Demak. Gambar 4. Perang Tredeg adalah perang mengakhiri kebesaran dan mengawali keruntuhan Majapahit. Antaranya akan dirasakan 1 sampai 4 hari seseorang terpapar virus, sedangkan virus corona menurut CDC dapat menyebabkan gejala pada tubuh selama 2 sampai 14 hari dalam tubuh. Cara pencegahan kedua virus tersebut dengan kegiatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ada pertanyaan? Ada. Apakah sejarah bisa berulang? Peristiwa sejarah tidak akan pernah bisa berulang karena sejarah bersifat ini karena sejarah hanya sekali itu bisa berulang, tetapi waktu waktunya akan selalu berbeda. Ada pertanyaan lain? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 sampai kelompok 4 kita sudah melaksanakan presentasi dari konsep perubahan, keberlanjutan, perkembangan dan pengulangan. Masing-masing sudah bertanya, sudah menjawab. Apa yang kita bahas tadi adalah materi yang erat kaitannya dengan keseharian ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari apa yang sudah disampaikan dalam presentasi tadi, mungkin di antara kalian ada yang mengambil kesimpulan atau refleksi dalam kegiatan belajar pada siang hari ini. Saya Pak. Ya, silakan. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai hidup kehidupan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Ya, jadi dalam sejarah satu peristiwa itu terhubung dengan peristiwa yang lain. Jadi peristiwa masa lalu mempengaruhi masa sekarang, kemudian bila masa sekarang juga akan berakibat terhadap masa depan kita. Betul, jadi konsep sejarah itu selalu keterkaitan, ada hubungan sebab dan akibat. Oke, mungkin ada lagi pendapat yang berikutnya. Ya, jangan marah. Manusia mengalami perubahan berkelanjutan, manusia dalam setiap hidupnya mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat ketika secara terus dari bentuk yang satu menuju yang lain, dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks, dan dikatakan mengalami perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Jadi yang kedua, berdasarkan pendapat yang lain bahwa benar ya, sejarah itu tidak statis, selalu berkembang. Ada unsur waktu yang mengalami pergerakan sejarah. Jadi sejarah mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi kesimpulan kita, materi kita pada siang ini bahwa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan manusia itu selalu mengalami yang namanya perubahan.
perubahan-perubahan berdampak besar, ada juga yang berdampak kecil. Kemudian waktunya juga ada yang dalam waktu yang singkat dan waktu yang lama. Dalam konsep perubahan selalu diikuti dengan unsur keberlanjutan. Jadi antara keberlanjutan, perubahan, kemudian ada konsep perkembangan dan pemulangan itu selalu terkait satu dengan yang lain. Oke, untuk memahami, melihat pemahaman kalian pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melaksanakan evaluasi dengan kuisis ya. Di sana ada. Yang merah-merah berarti apa? Oke, untuk kuis saya kira sudah selesai. Anda mengerjakan, nanti nilainya akan terekam di kuis sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran pada siang ini. Jadi kita lihat ketika ini dari kuisis setelah melaksanakan beberapa kali percobaan. Oke, jadi untuk kegiatan akhir pada pembelajaran siang ini, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi tentang ruang lingkup sejarah. Jadi ruang lingkup sejarah itu ada 4, sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu dan sebagai seni. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada siang ini. Mari kita tutup lagi kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa lagi. Silakan salah satu untuk kemudian berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dan mendapat ridho dari Tuhan dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Oke, silakan berdoa. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, baik. Saya. Saya akhiri. Assalamualaikum